Banyak perusahaan yang mengadakan program pelatihan karyawan dengan harapan bisa memberikan kontribusi buat perusahaan. Tapi ternyata hasilnya nggak signifikan dan malah menambah biaya perusahaan. Apakah ini yang Anda rasakan sebagai pimpinan perusahaan dan pemilik bisnis? Kalau iya, saatnya Anda meminta PIC SDM Anda untuk berhenti memberikan program pelatihan karyawan daripada membuat pemborosan terus-menerus. Sebelum memahami tiga hal ini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Dunia SDM bersama dengan saya Christine Manopo, teman perjalanan Anda dalam membangun organisasi dan SDM di perusahaan Anda. Sebelum lupa, subscribe channel ini dan share ke rekan-rekan Anda sehingga bisa memberi manfaat bagi mereka dalam mengembangkan organisasi dan SDM di perusahaan mereka. Hal pertama, Anda tidak bisa membuat seorang karyawan berubah menjadi ahli dalam satu malam hanya dengan memberikan program pelatihan. Bila Anda mempercayakan pengembangan kompetensi karyawan dengan memberikan pelatihan, maka Anda salah besar. Nggak ada di dunia ini sebuah perubahan perilaku terjadi dalam satu malam. Apalagi kalau bicara kompetensi. Saat Anda memberikan program pelatihan yang diselenggarakan hanya 1 hari sampai 2 minggu, dengan begitu banyak peserta pelatihan, berhentilah berharap. Setelah pelatihan, karyawan Anda terus kemudian akan berubah. Kalaupun ada perubahan perilaku, jangan berharap perilaku baru itu akan terus ada selamanya. Kenapa saya mengatakan ini? Pertama, kalau kita bicara kompetensi dan menciptakan orang-orang yang kompeten, maka untuk menghasilkan perilaku baru yang konsisten membutuhkan sebuah pengetahuan yang menghasilkan pemahaman dan diperoleh dari pelatihan. Kemudian setelah memiliki pengetahuan, maka harus ada sikap, yaitu berupa komitmen dan kehendak orang tersebut untuk berubah dan membangun perilakunya yang baru atau disebut juga growth mindset. Dan yang ketiga adalah setelah memiliki pengetahuan dan sikap, maka ia harus memiliki skill atau keterampilan dasar untuk melakukannya, yang diperoleh dengan melakukan aktivitas-aktivitas atau perilaku tertentu secara berulang. Oke, kata kuncinya adalah berulang, yang kemudian bisa diperoleh dengan memberikan job assignment kepada karyawan tersebut atau tanggung jawab baru. Kedua, untuk menjadikan seseorang menguasai kompetensi tertentu sehingga kemudian dikatakan kompeten, maka harus ada wadah untuk mengasah perilakunya yang baru tadi menjadi sebuah kebiasaan. Bila ini Anda tidak sediakan, maka berhentilah berharap. Ia akan berubah seperti sebelumnya setelah mengikuti pelatihan. Dan patut dipahami juga, sebuah kebiasaan baru akan terbentuk setelah minimum 150 hari melakukannya secara konsisten. Hal kedua yang harus Anda pahami untuk memastikan suatu program pelatihan memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan adalah adanya keselarasan antara program yang Anda buat dengan arahan dan tujuan strategis perusahaan. Dan tentunya harus diturunkan ke dalam proses-proses utama yang kritikal untuk menunjang sebuah kesuksesan pertumbuhan usaha. Maka di sini sebelum Anda berbicara mau membuat sebuah learning center atau mungkin corporate university yang besar yang sekarang ini lagi tren dengan program berbasis kompetensi, cek kembali hal-hal ini. Hal pertama yaitu apakah perusahaan saya sudah memiliki tujuan dan arahan strategis yang jelas, spesifik, dan terukur, dan diterjemahkan ke dalam sebuah proses bisnis yang lebih kecil atau fungsi di organisasi. Yang kedua, apakah
saya sudah menerjemahkan proses bisnis yang selaras dengan tujuan dan arahan strategis organisasi ke dalam perilaku-perilaku utama yang harus dimiliki karyawan yang memang memberi pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan organisasi. Dan yang ketiga, yang harus Anda perhatikan adalah apakah saya sudah memetakan di mana sesungguhnya perusahaan saya saat ini. Apakah ada kesenjangan antara hasil dan target? Apakah saya memiliki sebuah peta kompetensi karyawan secara spesifik dan terukur? Jadi bila Anda belum memilikinya, sekarang juga hentikan sejenak program latihan Anda sebelum akhirnya Anda hanya menghamburkan uang tanpa memperoleh sebuah imbal hasil yang signifikan. Hal ketiga yang harus Anda perhatikan adalah apakah saya mempunyai tolok ukur yang jelas dan spesifik secara finansial dan non-finansial untuk mengukur sebuah kinerja dan perubahan perilaku, termasuk juga proyek atau tugas yang sistematis dan terukur serta selaras dengan proses bisnis dan arah strategis perusahaan. Bila Anda belum memilikinya, lebih baik hentikan sementara program Anda karena akan sangat besar kemungkinan Anda tidak punya data yang akurat. Apakah terjadi perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah Anda memberikan pelatihan kepada karyawan Anda? Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan semua dan juga subscribe channel ini, share ke teman-teman Anda, dan berikan like Anda bila memang memberikan perspektif yang baru bagi Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam HR Pro.